Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindra Faria Setiawan dengan NIM 2432000325. Oke, dari Prodi Informatika di Universitas Alma-Ata. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul analisa dampak penggunaan gadget terhadap anak di bawah umur. Oke, langsung saja ke daftar isi ini. Ada di sini. Di sini ada 5 bab. Oke, langsung saja di bab 1 di pendahuluan. Oke, latar belakang ini, penggunaan gadget ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern, termasuk kehidupan anak-anak. Meskipun gadget dapat memberikan manfaat edukatif, namun ya penggunaannya yang berlebihan tanpa pengawasan dan dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, baik secara kognitif, sosial maupun emosional. Oke, berdasarkan survei WR Sosial di tahun 2024, lebih dari 70% anak-anak di Indonesia telah terbiasa menggunakan gadget sejak usia 6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi anak dengan teknologi terjadi pada masa-masa kritis perkembangan otak tanpa kontrol yang tepat. Anak-anak berisiko mengalami gangguan tidur. Ini resikonya penurunan fokus belajar hingga keterlambatan perkembangan bahasa. Nah, oleh karena itu kita penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pola penggunaan gadget pada anak-anak di bawah umur ini serta pandangan orang tua terhadap dampaknya. Oke, penelitian ini diharap mampu memberikan gambaran nyata dan rekomendasi edukatif mengenai penggunaan gadget yang sehat bagi anak-anak. Oke, untuk 1.2 rumusan masalah ya. Di sini ada nomor 1, bagaimana pula penggunaan gadget oleh anak-anak dalam keluarga. Apakah durasi penggunaan gadget berkaitan dengan perkembangan anak? Nomor 3, bagaimana persepsi orang tua terhadap dampak penggunaan gadget pada anak. Ya, untuk tujuan penelitian ini itu mengetahui pola penggunaan gadget pada anak. Nomor 2 itu ada menganalisis hubungan antara penggunaan gadget dan perkembangan anak. Ya, nomor 3, penyampaian rekomendasi edukasi penggunaan gadget sehat bagi anak. Oke, lanjut ke bab 2 di tinjauan pustaka ya. Nah, di 2.1 ini ada teori terkait. Nah, nomor 1 itu ada teori perkembangan sosial dari Lev Vygotsky. Nah, ini anak belajar melalui interaksi sosial. Gadget bisa mendukung atau menghambat proses ini. Oke, yang kedua ada dari teori kognitif dari Jean Piaget. Anak belajar dari lingkungan nyata. Gadget dapat mengganggu pengalaman tersebut jika tidak dibatasi. Nomor 3 ada self-regulation theory. Itu penggunaan gadget yang tidak terkontrol mengganggu kemampuan mengolah emosi dan perilaku. Oke, lanjut ke penelitian sebelumnya. Itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 5. Ada 5 penelitian sebelumnya. Oke, yang nomor 1 itu dari Syahrul Kumaidi dan Mas Rukan di tahun 2024. Judul penelitiannya itu The Influence of Gadget Use on Language Development in Children Age 4 sampai 5 tahun lah. Oke, kesimpulannya di sini gadget sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Nah, nilai R sama dengan 0,811 menunjukkan korelasi kuat. Oke, yang penelitian kedua ini ada Susanti et al. Di tahun 2024 itu pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa di SMP IT Adurah. Itu kesimpulannya ini, gadget yang tidak terkontrol mengganggu konsentrasi siswa karena konten non edukatif. Oke, lanjut, ini ada yang ketiga dari Fatmawati di tahun 2023 berjudul The Impact of Gadget Use on Early Childhood in Suci Village, Manyar Subdistrict. Tuh, kesimpulannya itu dampak positif, komunikasi, kreativitas, dan negatif
psikomotor, interaksi sosial. Oke, untuk penelitian keempat dari Putri Hendrawati dan Qasim di tahun 2023 itu relationship between gadget usage and cognitive development of preschoolers. Nah, itu kesimpulannya ada hubungan antara durasi penggunaan dan perkembangan kognitif prasekolah. Dari yang terakhir ini penelitian dari Sari Damayanti dan kawan-kawan di tahun 2024. Itu ada berjudul Parental Education on Gadget Knowledge Impact on Gadget Use Behavior in Children. Kesimpulannya, pengetahuan orang tua tentang gadget mempengaruhi pola pikir penggunaan anak secara signifikan. Lanjut di bab 3 ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan persepsi orang tua dan pola penggunaan gadget pada anak. Lanjut di 3.2 ada teknik pengumpulan data. Ini ada 3 teknik pengumpulan data. Pertama, survei online melalui Google Form, wawancara terbuka, dan observasi tidak langsung. Oke, lanjut populasi dan sampel. Populasi orang tua yang memiliki anak-anak di bawah umur di responden saya ada 26. Ini mohon maaf belum lengkap karena agak susah cari responden. Nah, ini kira-kira ada 26 responden yang mengisi survei ini. Nah, teknik analisis datanya statistik deskriptif, median modus, korelasi persen, frekuensi, dan kelelahan mental. Yang ketiga ada regresi linear sederhana, durasi gadget dan perkembangan anak. Oke. Lanjut ke bab 4. Hasil dan analisis data. Ini data hasil penelitian bagian besar anak menggunakan gadget setiap hari itu ada 65%. Sebagian besar orang tua menyatakan gadget mempengaruhi perkembangan anak itu ada 73%, dan mendukung edukasi gadget sehat itu ada yang 88% yang setuju. Oke, lanjut ke penyajian data. Itu ada durasi penggunaan yang durasinya kurang dari 1 jam itu ada 10 anak, itu kira-kira 38% dari 26 responden tadi. Yang durasi penggunaan yang 1 sampai 2 jam ada 9 anak di sini, dan itu persentasenya 35%. Dan lebih dari 2 jam itu ada 7 anak, persentasenya 27%. Oke, hasilnya di sini hasil analisis rata-rata durasi penggunaan itu anak-anak rata-rata di 26 responden tadi itu kira-kira ada 1,5 jam per hari. Korelasi persen antar frekuensi kebutuhan edukasi itu 0,62, dan regresi linear durasi mempengaruhi persepsi orang tua terhadap dampak gadget. Oke, langsung ke kesimpulan aja. Oke, kesimpulan pertama ada anak-anak banyak menggunakan gadget kurang dari 2 jam. Mungkin itu kesimpulan saya karena cuman terdapat 26 responden, dan itu rata-rata itu dari 26 tersebut yang anak kecil di bawah umur itu menggunakan gadget itu kurang dari 2 jam per hari. Nomor 2, orang tua melihat pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Nah, itu. Terus yang ketiga, edukasi penggunaan gadget yang sehat dianggap penting oleh mayoritas orang tua. Yaitu dari kesimpulan dari 26 responden di atas tadi. Oke, untuk saran. Nah, itu orang tua ya itu perlu mengatur waktu dan konten gadget. Mungkin anaknya itu bisa diatur per hari itu bisa main gadget berapa jam atau berapa menit, itu bisa setengah jam atau 1 jam gitu. Untuk nomor
kedua itu sekolah dan pemerintah dapat menyelenggarakan edukasi gadget sehat itu bisa dilakukan di anak-anak TK, PAUD maupun SD. Itu yang nomor 3, gunakan aplikasi parental control untuk pengawasan. Itu mungkin jarang ya menggunakan ini, tapi belum banyak juga, bisa dicobalah. Oke, langsung ke daftar pustaka. Itu ada yang pertama tadi Syahrul Kumaidi dan Mas Quran di tahun 2024. Yang kedua dari Susanti et al 2024 tahunnya. Yang ketiga dari Fatmawati di tahun 2023 yang berjudulnya ini yang Syahrul judulnya, yang Susanti ini, yang Fatmawati ini. Yang keempat dari Putri Hendrawati dan Kosim, ya judulnya ini di tahun 2023. Dan yang terakhir dari Sari Damayanti dan kawan-kawan di tahun 2024 yang berjudul ini. Oke, mungkin cukup itu aja presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.